Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi MTS Negeri Pardana. Pembelajaran kali ini kita masih belajar menggunakan daring di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan untuk memulai pembelajaran jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita berdoa, jangan lupa kalian untuk absen di admin. Setelah absen, kita akan belajar pembelajaran matematika materi seperti. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas bab kedua, yaitu mengenai materi koordinat kartesius dengan submateri menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Kompetensi dasar yaitu 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang kartesius. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B pada bidang kartesius. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap asal? Nah, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, untuk memperjelas, silakan perhatikan soal berikut, yaitu tentukan posisi titik A terhadap titik asal 0,0, titik B terhadap titik asal 0,0, titik C terhadap titik asal 0,0. Oke, untuk ini perhatikan gambar. Dalam bidang kartesius terdapat 3 buah titik, yaitu A, B, dan titik C. Nah, kita akan menentukan posisi titik A, titik B, dan titik C terhadap titik asal ini, yaitu titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,0. Ini yang kita pakai acuan. Dan kita jadikan acuan di sini yaitu titik 0,0. Kemudian kita akan bergerak atau berjalan ke arah sumbu X terlebih dahulu. Kemudian kita akan berjalan atau bergerak melalui sumbu Y. Oke, perhatikan titik A. Kita menentukan pertama itu koordinat titik A. Nah, sumbu Y, X di sini, sumbu X itu negatif 3. Kemudian sumbu Y-nya 3, sehingga koordinat titik A negatif 3,3. Nah, sekarang kita akan melihat posisi titik A terhadap titik asal. Nah, berarti kita akan bergerak melalui sumbu X terlebih dahulu, melalui titik 0,0. Di sini 1, 2, 3. Jadi kita bergerak 3 satuan ke arah kiri. Kemudian kita akan berjalan di sumbu Y 1, 2, 3. Di sini 3 satuan ke atas. Hingga posisi titik A itu dia 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kemudian yang kedua titik B. Kita akan menentukan koordinat dari titik B. Kita lihat sumbu X-nya itu 3. Kemudian sumbu Y-nya 3. Jadi koordinat titik B 3,3. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Kita akan berjalan melalui titik 0,0, yaitu ke arah kanan. 1, 2, 3. Di sini 3 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke atas, sumbu Y. Sehingga posisi titik B terhadap titik asal yaitu 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kemudian selanjutnya titik C. Kita akan menentukan koordinatnya. Sini sumbu X-nya ketemu 3, kemudian Y-nya negatif 1, sehingga koordinat titik C 3, negatif 1. Sekarang kita akan menentukan posisinya. Kita berjalan melalui titik 0,0.
1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke kanan. Kemudian sumbu Y-nya 1 satuan ke bawah, sehingga letak atau posisi titik C terhadap titik 0,0 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Mana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajar, yaitu menentukan posisi titik tertentu A, B. Nah, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Hanya perlu diperhatikan di sini, yang menjadi acuan bukan lagi titik 0,0 atau titik asalnya, tetapi titik tertentu A, B. Nah, titik acuannya di sini kita bisa menggunakan contoh denah perkemahan, yaitu ada tenda 1, kemudian ada pos 1, pos 2, dan seterusnya. Nah, untuk memperjelas, perhatikan gambar berikut. Nah, ini contoh denah perkemahan. Nah, Ibu tekankan lagi, menjadi acuan di sini bukan lagi 0,0, tetapi titik acuan tertentu. Nah, di sini Ibu akan mengambil contoh yang menjadi titik acuannya kita menggunakan tenda 1 dan pos 1, dimana kalau kita lihat dalam bidang koordinat, tenda 1 itu dia koordinatnya 2,0. Nah, sekarang kita akan melihat objek koordinat yang akan kita tentukan posisinya. Nah, pertama kita akan bergerak melalui sumbu X terlebih dahulu, baru kemudian melalui sumbu Y. Nah, yang pertama kita akan melihat pasar. Sekarang di pasar kita tentukan dulu koordinatnya. Sini sumbu X-nya ketemu 4, kemudian sumbu Y-nya 3, sehingga koordinat pasar yaitu 4,3. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi pasar terhadap tenda 1. Nah, berarti di sini kita akan bergerak atau berjalan ke arah sumbu X melalui titik 2,0. 2,0, 1, 2. Di sini dia jaraknya 2 satuan ke kanan. Kemudian kita akan bergerak lagi ke sumbu Y, 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas, sehingga posisi pasar terhadap tenda 1 yaitu 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Dan yang kedua, objek yang akan Ibu pakai contoh, yaitu kita lihat kolam. Nah, di sini kita pertama menentukan dulu koordinat titik yang di kolam, yaitu sumbu X-nya. Di sini ketemu -3, kemudian sumbu Y-nya -3, sehingga koordinat kolam yaitu -3,3. Nah, sekarang bagaimana posisi kolam terhadap titik acuan 2,0 atau terhadap tenda 1? Jadi kita akan bergerak melalui titik 2,0. Oke, kita bergerak ke arah kiri, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke kiri. Kemudian kita akan bergerak ke sumbu Y, 1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke bawah. Sehingga posisi kolam terhadap tenda 1 yaitu 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Oke, contoh berikutnya. Ibu akan ambil hutan. Di sini kita akan menentukan dulu koordinat dari hutan, yaitu sumbu X-nya -8, kemudian sumbu Y-nya 5. Sehingga koordinat hutan -5, -8,5. Nah, sekarang bagaimana posisi hutan terhadap tenda 1? Jadi kita akan berjalan melalui tenda 1 yaitu 2,0. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10 satuan ke kiri. Kemudian kita akan berjalan ke sumbu Y,
1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke atas, sehingga posisi hutan terhadap tenda yaitu 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu di sini? Nah, untuk memudahkan atau mengevaluasi pembelajaran kali ini, kalian bisa atau tidak dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi kalian bisa mencoba di rumah. Di sini Ibu ambil contoh yaitu perumahan, kemudian pemakaman, dan tanah lapang. Nah, di sini kalian di rumah menentukan koordinat titik yang terlebih dahulu, kemudian setelah itu menentukan posisi terhadap tenda 1, 2,0. Selamat mencoba, semoga semua bisa mengerjakan dengan baik. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.